Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Reva sayangku, cintaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk bisa mengikuti materi pembelajaran. Apa kabar kalian, apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Oke. Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ya, langsung saja dibaca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kira-kira ada yang bisa mengulang untuk membacanya? Gofar bisa membaca? Gimana, Pak? Coba diulangi untuk dibaca. Surat apa, Pak? Yang Mohon ini maaf ya. tadi tidak. Soalnya tempat saya. Oh, oke. Kalau Nadia bisa membaca ya. PPT-nya belum ditampilkan, Pak. PPT-nya, Pak. Oh, tidak muncul kah? Iya, Pak. Sudah muncul? Belum, Pak. Sudah muncul PPT-nya belum tampil. Oke, silakan, Gofar. PPT-nya belum tampil, Pak. Waduh. PPT-nya belum tampil. Sudah belum? Sudah, Pak. Ya, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke, untuk terjemahannya bisa dibaca oleh Muhammad Rahman. Silakan, Rahman. Atau Gofar mungkin. Gofar. Terjemahannya, Pak, dibaca, Pak.
Ya, Ya, Pak. Terjemahannya dibaca, Pak. Soalnya tadi suaranya terputus, Pak. ya dibaca. Nah, kata, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jika ampuni dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah Zumar ayat 50. Oke. Jadi menurut Mut'am bin Adi, ayat ini turun kepada kaum kafir Quraisy, terutama pemuka-pemuka mereka. Jadi yang masuk Islam pasca penaklukan Mekah atau Fatu Mekah. Jadi mereka adalah Suhail bin Amr, Hakim bin Hazm, dan Safwan bin Umayyah, serta Abu Sufyan dan lain-lain. Jadi mereka berkata, bagaimana mungkin kami bisa masuk Islam? Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, berzina, atau membunuh, maka dia akan binasa atau celaka. Dan kami sungguh telah melakukan itu semua. Bagaimana keadaan kami? Kemudian turunlah surat Az-Zumar ayat 53. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ayat ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam pasca penurunannya ke dunia. Nabi Adam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah membuat iblis mampu menguasaiku dan keturunanku, dan aku tidak sanggup membendungnya kecuali atas izinmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, sesungguhnya setiap keturunanmu yang lahir akan ditemani oleh malaikat penjaga. Nabi Adam pun menjawab, wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pintu taubat akan senantiasa terbuka. Nabi Adam menjawab, wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pintu taubat akan senantiasa terbuka bagi keturunanmu. Pintu itu tidak akan tertutup hingga hari kiamat. Jadi Nabi Adam kemudian menjawab lagi, wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap kebaikan yang dilakukan keturunanmu akan dibalas banyak 10 kali lipat. Sedangkan keburukan atau kejahatan hanya dibalas setimpal. Kemudian Nabi Adam menjawab lagi, wahai Tuhanku, tambahkanlah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi secara umum ayat ini mengatakan bahwa sebaiknya manusia, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan dosa, janganlah berputus asa dari rahmat-Nya. Jika mereka menyesali semua dosa dan mau bertobat secara bersungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi kata la taqnatu pada ayat ini bermakna la tai'asu, yakni janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajarkan untuk jangan pernah berputus asa. Pada fase tertentu dalam kehidupan, mungkin sebagian orang akan menghadapi berbagai macam masalah ataupun melakukan banyak kesalahan. Kadangkala masalah dan kesalahan tersebut membuat seseorang merasa ingin menyerah dan berputus asa. Karena baginya sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya dan sudah terlambat untuk menyesal. Merasa berputus asa
dan menyesal bagi mereka yang sedang dirundung masalah atau melakukan kesalahan atau dosa adalah sesuatu yang lumrah dan manusiawi. Bahkan menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan merupakan tanda melekatnya keimanan di dalam hati seseorang. Jadi, jika seseorang melakukan dosa tanpa ada rasa penyesalan, maka patut dipertanyakan di mana keimanannya. Jadi, dari ayat dan juga tafsirnya bisa disimpulkan bahwa semua dosa manusia dapat diampuni seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Namun dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Quran surat Az-Zumar ayat 53 turun, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa orang yang syirik?" Jadi kemudian Nabi SAW diam sejenak dan laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana dengan dosa orang yang syirik? Beliau menjawab, kecuali orang yang mengutukan Allah. Jadi di sini kita tahu bahwa dosa yang paling besar dan kemungkinan kecil atau bahkan tidak akan diampuni adalah dosa syirik. Maka dari itu, saya harap kepada anak-anak semua untuk bisa menghindari dosa tersebut. Untuk yang terakhir, dari anak-anak semua, dari penjelasan saya tadi, mulai dari tafsir hingga contohnya, apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tidak, Pak. Sepertinya tidak. Mungkin ada feedback. Kira-kira apa yang bisa diambil? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang telah kalian dapat? Gofar gimana? Nadia? Oke, baik, mungkin tidak ada ya. Halo Pak, Gimana? itu Pak perintah untuk saling memaafkan Pak. Oh, siap. Itu saja. Iya Pak. Ya mungkin tidak ada lagi ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Bisa kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.